Kalau gue sih gini Zut ya, kita siapin aja, ini kan habis lebaran nih, ya kan? Tahun depan udah pasti lebaran lagi dong. Iya. Berarti teman-teman harus siapkan tabungan lebaran. Nah itu tadi, sebenarnya di awal kan sempat bilang kan, ada tabungan gitu. Iya, jadi memang kalau kita nabung tuh udah di-preparein, oh ini untuk jangka pendek, ini untuk lebaran nih, lumayan lah. Misalkan kita tabung kayak 200.000, 200.000 gitu ya. Oke teman-teman, hari ini kita mau bahas soal habis lebaran nih. Gimana? THR-nya masih ada nggak? Atau masih sisa atau sudah habis gitu kan? Nah, terkait dengan ini Zut, kita kan biasa ya habis lebaran gitu ya dapat THR, pasti pengeluaran sebelum lebaran dapat THR. Sebelum lebaran ya, pengeluaran meningkat ya. Kita beli baju, beli kebutuhan lebaran, masak-masak, terus buat silaturahmi gitu kan. Nah, lo sendiri Zut, habis apa gimana? Wah, jadi memang THR itu sebenarnya adalah uang numpang lewat. Nah, emang lewat ya. Kemarin kita bahas pas mudik ya. Iya. Terus abis itu, nah sekarang nih kita cerita nih. Nah, kemarin sempat dibahas ya. Orang bela-belain beli puluhan juta untuk mudik. Bahkan ya, itu nggak cuma THR ya. Artinya tabungan pun keambil sih, Om Henry. Malah, berarti lebih ini ya, pengeluarannya lebih banyak ya. THR dapat segini, itu masih kurang tuh. Iya. Dan ini kan akhirnya kita kan sudah lebaran gitu ya. Terus kondisi keuangan gimana? Ya seperti tadi, THR itu bagaikan air mengalir. Mengalir sampai jauh ya. Tapi bagi sebagian orang memang berpikiran ya tabungan itu memang harus ada untuk momen-momen lebaran. Kalau ngandelin THR ya sebagian besar mungkin masih sedikit kurang. Tapi ada juga yang cukup. Karena THR itu kan variatif ya nilainya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, yang paling enak itu ketika dapatnya double. Double itu misalnya, katakanlah nih, aku ingat banget tahun berapa dulu itu. 2000 berapa gitu ya, itu THR itu lebaran itu bulan Desember. Jadi kayak akhir tahun gitu, akhir tahun. Itu selain dapat THR, dapat bonus. Oh berarti dua kali. Gaji, THR, bonus 3 kali tahunan. Gitu. Pernah langsung 3 kali gitu kan. Nah, tapi kalau THR itu secara hitung-hitungan secara umum itu ya kayak numpang lewat gitu aja. Iya, karena kan kebutuhannya berbeda ya. Itu ada sumbangan ini, sumbangan itu, terus kita pasti beli kue-kue ya, parcel gitu ya buat kasih ke kerabat kita, saudara. Karena ya tadi dari adanya THR itu memang digunakan untuk kebutuhan di hari raya dan sebelumnya dan setelahnya ya. Sebelumnya tadi misalnya ada ya zakat, ngasih ini itu gitu kan. Pas lebarannya ya tadi untuk mudik gitu. Nah setelahnya juga kita kembali lagi terus ya tentunya ada kebutuhan yang harganya agak naik. Ini sesimpel ya. Sebelum lebaran itu laundry biasanya sekilo di 6.000 jadi 10.000. Iya. Jadi naiknya itu gede banget gitu ya. Biasanya tuh dia bilangnya harga lebaran lah. Gitu. Harga lebaran. Artinya apa ya? Semua komoditi naik gitu ya. Ya wajar lah kalau ya uang yang kita dapatkan dari THR itu kesedot ke hal-hal yang istilahnya meningkat gitu ya. Meningkatnya itu nggak cuma 5%, 20%, tapi langsung hampir 50%. Bahkan ada yang 100% mungkin ya. Untuk ya, hal-hal tertentu ya. Jadi THR itu kayak numpang lewat. Artinya memang ya kamu kebayang ya kalau orang kan kemarin ramai PHK gitu ya. Terus gimana gitu ya? Nggak ada THR. Nggak ada THR, nggak ada penghasilan. Nah makanya itu dia. Setelah dilihat dari data, aku lihat dari artikel ya, yang mudik itu pun turun dibanding tahun sebelumnya itu. Itu kan beritanya juga 24%. 24% ya. Iya. Iya dan aku banyak lihat gitu ya. Di Jakarta itu hitungannya masih cukup padat, nggak seperti lebaran-lebaran seperti iya ini agak heran sih ya ada lah abis lebaran itu ya kita mau jalan-jalan ke destinasi wisata ke mall apa itu padat loh, padat banget sampai akhirnya males lihatnya kan, nggak usah lah. Iya bener, artinya apa ya itu tadi barangkali si orang tersebut kena PHK terus kemudian THR nggak ada. Yang ketiga ya tentunya penghematan ya. Iya. Karena apa? Ya budget untuk lebaran itu bisa jadi ya dalam waktu seminggu 2 minggu gaji lewat aja gitu ya. Tapi kalau ada THR ya THR lewat aja. Iya. Nah selesai ini, sekarang gini Zut, kita mau bicarakan solusinya gimana Zut ya. Setelah uang kita terpakai untuk kebutuhan hari raya gitu ya. Ini nih.
Solusinya Gimana mau tahu? solusinya? Gimana? Ya pinjam lah. Iya sih. Gampang kan, pinjam dulu kan. Tapi pinjam itu ya sekali lagi kalau sesama teman kan terukur ya, nggak mungkin pinjam 5 juta. Ya 10 palingnya juta, kalau sama gitu. temen nggak ada inilah, nggak ada Nggak bunga. banyak. Nilainya itu nggak terlalu besar gitu kan. Ya paling top berapa sih? 3-5 juta lah ya. Itu udah paling mentok gitu. Tuh mentok 5 juta lah gitu Iya, kan. itu solusi yang paling efektif adalah pinjam gitu. Kalau mau lebih efektif lagi sebenarnya adalah ya tadi sebelum Lebaran itu harus benar-benar melihat gitu. Ini uangku ada berapa. Makanya tadi kan yang ramai di Jakarta itu dia udah memperkirakan. Itu udah nabung kali ya. Aku kalau misalnya pulang nanti kesini lagi lah uangnya nggak ada gitu kan. Jadi ada kok. Aku baca di artikel bahwa ada seseorang pedagang lah ya, UMKM gitu. Kenapa Pak nggak mudik? Ya karena untuk mudik aja berat ini, dagangan lagi sepi. Isu ya, daya beli yang sekarang dirasakan para pelaku bisnis kecil atau menengah itu terasa sih Om. Agak cenderung berkurang. Bisnis ya. menurun ya. Beli makanan, beli baju-baju karena ya agak ngerem. Salah satu imbas dari ya maraknya PHK, efisiensi itu efek banget. Terutama ya orang kelas menengah ke menengah gitu ya. Makanya nanti gimana solusinya kalau uangnya nggak ada ya pinjam gitu ya. Yang kedua tentunya kerja lagi gitu. Kerja lagi, cari uang lagi ya. Iya, karena apa ya dengan bekerja lah. Tapi ya itu tadi ya, bekerja itu kan bermacam-macam ya. Ada yang kantoran, yang usaha jualan, maklaran gitu. Ya, kalau misalnya teman-teman di kantor pengen usaha sampingan, boleh kok ada tuh namanya Movit Gold gitu. Bisa jadi resellernya gitu, lumayan gitu kan. Bantu-bantu jual emas gitu. Atau kalau enggak kayak kita gini, ngonten gitu aja. Konten dapat duit ya. Ya, karena apa? Ya esensi dari menambah income itu nggak harus yang formal gitu. Ya aku kerja berangkat jam 8 pagi, pulang jam 6 sore gitu kan enggak. Ya apapun itu ya. Jadi kalau uangnya habis ya tadi harus pinjem. Harus kerja lagi gitu kan sama cari sampingan. Kalau gue sih gini Zut ya. Kita siapin aja ini kan habis lebaran nih, ya kan? Tahun depan udah pasti lebaran lagi dong. Iya. Berarti teman-teman harus siapkan tabungan lebaran. Nah itu tadi sebenarnya di awal kan sempat bilang kan ada tabungan gitu. Iya, jadi memang kalau kita nabung tuh udah di-preparein, oh ini untuk jangka pendek, ini untuk lebaran nih, lumayan lah. Misalkan kita tabung kayak 200.000, 200.000 gitu ya. Paling kecil, ntar udah misalnya dapat bonus atau apa tambahin lagi supaya nanti pada saat dapat THR tuh masih ada tambahan lagi gitu kan. Jadi kita pada saat habis lebaran ya uangnya nggak ikutan habis gitu kan. Benar, memang idealnya seperti itu. Tapi yang namanya orang itu kan ini ya benar ya, kadang kebutuhan biaya tak terduga itu ada aja. Ada. Sakit lah, terus kemudian ada saudara inilah minta bantuan dan segala macam. Tapi yang jelas ini ya, bagi sobat Geolins ya, memang harus dicek kondisi finansial sobat Geolins itu. Memungkinkan apa enggak untuk keluar kota, untuk liburan, untuk mudik gitu ya. Ya kalau enggak ya sudah enggak usah. Sekarang yang keluar kota nih Sut ya, yang bawa mobil, ongkos tolnya bisa lebih mahal daripada bensin loh. Oh jelas kalau Iya itu. kan? Itu ngeri tuh harus disiapin karena sebagai informasi ya buat teman-teman ya, biaya tol itu secara undang-undang dia akan naik setiap 2 tahun sekali. Bayangin tuh, 2 tahun sekali tanpa peningkatan fasilitas loh. Nanya berapa itu? Persentasenya nggak tahu, tapi yang gue tahu itu setiap 2 tahun dia pasti akan naik, menyesuaikan gitu. Gitu tuh, makanya Ngeri loh. kalau sobat guling kerja 2 tahun nggak mengalami kenaikan, mending keluar atau kabur aja. Kabur aja, cari kerjaan lain. Karena 2 tahun itu minimal ada lah ya. Berapa normalnya? 10%? Mungkin ya kayak segitu ya. Soalnya dulu tuh ngerasain ya, Zut, ya, masih pakai tol tuh masih terjangkau gitu kan. Lewat 2 tahun naiknya kok nggak ini ya, makin mahal gitu loh. Iya, tapi memang kalau sekarang itu ya apa namanya bargaining power kita ya juga harus kuat gitu ya. Dimana supply dari tenaga kerja sangat banyak, lowongan sedikit. Bahkan ada kok temenku itu ya katakanlah nih ya gajinya udah mau kepala 3, kemudian dapat offering jadi di bawah kepala 1. Kenapa? Ya kamu apa enggak gitu. Kalau enggak masih banyak kok yang lain gitu. Jadi Sekarang kondisinya tuh kejamnya gitu Zut ya. Jadi ibaratnya kan karena mungkin cari kerja juga susah ya. Sekarang kesempatan bagi para pengusaha untuk ngasih gaji rendah gitu loh. Kesempatan ya. Sekarang mau nggak gitu yang ngantri banyak nih di belakang yang gitu. banyak. Daripada nganggur kan. Gitu. Memang salah satunya tadi kata-kata Om Menteri, daripada nganggur, ambil aja. Akhirnya Ambil apa? aja. Kembali lagi dong, upahnya rendah. Itu beneran kok. Jadi ada yang cerita
dropnya itu parah gitu, turun bisa itu di atas 50% lah. di atas 70%, 70 tapi udah ada dia ya? nggak ngambil ya karena terlalu ekstrim, dan kalaupun dia ambil ya hanya dapat capeknya saja. Iya, dapat capek mah buat makan doang ya. Iya, tabungan memang nggak ada, tapi banyak kok Mendy. Kerja itu ada orang yang inilah ya, yang dimaksud dengan kategori miskin adalah dia bekerja, punya penghasilan, tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Satu lagi adalah fakir, nggak punya kerjaan, nggak punya income, nggak bisa makan. Nah, itu itu yang wajib disantuni. Fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh Negara. negara. Teorinya begitu. Teorinya yang ada adalah para pejabat yang dipelihara oleh. Iya, kita Setuju nggak? setuju lah. Iya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah THR ludes, jalan langsung habis. Habis. Ya, kalau makanya kita harus bikin persiapan sebelum hari raya. Betul. Gitu. Oke, Sobat Geolins, Oke. obrolan terkait THR sudah. Next kita akan obrol yang lebih seru lagi. Ya, mungkin kalau ada yang mau tema bahasan lain ya, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Oke. Oke, thank Sampai you, jumpa. Sobat Geolins. Dadah.